Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswi baru, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Kesehatan Nurul Ummah Babat. Sebelum saya memulai pelajaran, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lili Wahyuningsih. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Lili. Saya akan memberikan mata pelajaran keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan belajar hari ini dapat berjalan lancar dan dapat diterima dengan baik sehingga semuanya dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan dicapai ketika siswa mendapatkan pelajaran K3LH? Tujuan yang pertama adalah mengetahui sistem pelayanan obat di Indonesia. Karena kalian itu adalah jurusan farmasi, jadi kalian dengan mempelajari K3LH dapat mengetahui bagaimana sistem pelayanan obat di Indonesia. Tujuan yang kedua adalah memahami tingkat pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena pelayanan kesehatan di Indonesia itu ada beberapa tingkatan. Nah, nanti di sini kita akan pelajarinya. Yang ketiga, tujuannya adalah menjelaskan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi setelah kalian semua mendapatkan pelajaran ini, kalian dapat menjelaskan apa pelayanan kesehatan itu. Tujuan yang keempat adalah mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada suatu kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Yang kelima, tujuannya adalah memahami struktur organisasi dan sistem pelayanan di Indonesia. Jadi ada kebijakan, ada struktur, ada organisasi, dan sistem pelayanan di Indonesia itu. Jadi kalian setelah mempelajarinya, kalian dapat memahami apa itu pelayanan, apa itu tingkatan pelayanan. Kalian juga mengerti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Juga kalian dapat memahami struktur atau organisasi atau sistem yang ada di pelayanan kesehatan. Berikut sistem pelayanan kesehatan terutama di Indonesia adalah suatu usaha yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan ataupun masyarakat. Jadi itu suatu sistem pelayanan kesehatan. Definisinya adalah suatu usaha yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan. Berikut, setelah kita mempelajari definisinya sistem pelayanan, nah, sekarang pelayanan apa saja yang ada di Indonesia atau tingkat-tingkatannya. Nah, yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Jadi
Promosi kesehatan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan cara mempromosikan. Jadi mempromosikan kepada terutama masyarakat agar selalu hidup sehat. Yang belum memenuhi kesehatan, dengan mengadakan promosi ini menjadi masyarakat lebih tahu bagaimana cara hidup sehat, bagaimana menjaga kebersihan, sehingga masyarakat Indonesia akan selalu sehat. Promosi ini bisa dilaksanakan melalui media cetak, ada di buku, leaflet, brosur. Nah, ada lagi melalui media elektronik. Seperti kalau kita melihat di televisi. Di televisi itu ada beberapa promosi kesehatan. Nah, seperti sekarang, di saat pandemi COVID-19, pemerintah itu juga memberikan suatu pelayanan yang berupa promosi kesehatan, yaitu biasanya kalian bisa lihat di televisi, yaitu satu, bagaimana batuk yang benar. Yang kedua, bagaimana kita harus mencuci tangan sebelum melakukan segala sesuatu kegiatan. Nah, tentunya sekarang juga kita dengan promosi kesehatan itu pemerintah mengharapkan bahwa semuanya harus memakai masker di televisi, di radio. Nah, itu berupa promosi kesehatan. Bisa juga melalui sosmed. Ada di Facebook, ada di WhatsApp, dan lain-lain itu. Nah, tingkat pelayanan berikutnya, yang nomor 2, adalah specific protection atau perlindungan khusus. Kalau yang nomor 1 tadi promosi, tenaga kesehatan mempromosikan kesehatan, bagaimana hidup bersih, bagaimana cuci tangan, pakai masker. Nah, sekarang specific protection, yaitu perlindungan khusus. Pemerintah juga memberikan perlindungan khusus kepada masyarakatnya dengan cara yaitu satu, vaksin atau imunisasi. Jadi bukan hanya orang yang sakit yang akan dilayani sehingga menjadi sembuh, orang yang sehat pun akan dilindungi agar tidak menjadi sakit. Bagaimana perlindungannya? Melalui specific protection, yaitu perlindungan khusus. Jadi ketika kalian tahu, ketika kalian masih balita, masih bayi, nah diberikanlah imunisasi atau vaksin. Ibu kalian akan membawa kalian ke posyandu atau ke puskesmas untuk memberikan vaksinasi. Apakah kalian sakit? Tidak. Kalian tidak sakit. Tetapi kalian dijaga, dilindungi agar tidak sakit dengan diberikan vaksin atau imunisasi. Begitu juga dengan orang dewasa. Apakah orang dewasa tidak ada vaksin? Ada. Ada beberapa vaksin untuk orang dewasa, seperti vaksin hepatitis, vaksin influenza, nah seperti itu. Seseorang yang misalnya mau pergi haji, umroh, itu akan dilaksanakan vaksinasi. Jadi bukan hanya bayi, tetapi orang dewasa pun sama pemerintah dilindungi dengan memberikan vaksin. Pelayanan tingkat berikutnya yang nomor 3 adalah early diagnosis dan prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan. Jadi pemerintah juga memberikan suatu pelayanan berupa diagnosis dini. Jadi tenaga kesehatan yang ada itu mendiagnosis awal apa, sehingga dapat terketahui seseorang dengan gejala seperti ini, sakit seperti ini, segera dapat diobati. Tidak menunggu lebih lama sehingga orang lebih parah penyakitnya. Dengan diagnosis dini dan segera diobati, otomatis masyarakat akan segera sembuh dari sakitnya. Kalau sembuh, berarti masyarakat akan sehat. Begitu sehat, aktivitas akan maksimal. Pelayanan yang keempat, yaitu disability limitation atau pembatasan kecacatan.
upaya pemerintah ini agar masyarakat Indonesia itu tidak terjadi kecelakaan sampai dengan terjadinya kecacatan. Nah, di sini upaya-upaya ini pun dilakukan seperti contohnya di dalam suatu instansi atau perusahaan. Nah, nanti di sana ada yang namanya program K3, keselamatan kerja. Jadi agar masyarakat agar seluruh staf yang ada di industri karyawannya tetap sehat, tidak terjadi kecelakaan. Karena kalaupun sudah terjadi kecelakaan, itu agar kecelakaannya tidak parah sehingga tidak terjadi kecacatan. Karena dengan masyarakat yang seseorang yang cacat itu akan mengurangi seluruh aktivitasnya, mengurangi seluruh kemaksimalan dalam hidupnya. Yang berikutnya, yang nomor 5 adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Nah, rehab ini juga dilaksanakan oleh suatu pemerintah dengan melaksanakan contohnya seperti ini. Ketika seseorang itu mengalami kecelakaan, baik kerja maupun kecelakaan di jalan maupun di rumah. Nah, setelah pengobatan, ini ada masa pemulihan. Setelah pemulihan ada rehabilitasi. Bagaimana mereka kembali menjadi normal, kembali menjadi sehat. Jadi ada rehab. Rehab di mana masyarakat sudah sembuh tetapi belum bisa beraktivitas. Nah, rehab ini perlahan akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga akan kembali bisa beraktivitas. Berikutnya. Nah, semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu akan dilaksanakan oleh siapa? Ini yang akan melaksanakan. Satu adalah puskesmas. Kalian semua saya yakin tidak asing dengan kata-kata puskesmas. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Nah, di sini kalian akan belajar definisi dari puskesmas. Apa sih puskesmas itu? Bagaimana dengan puskesmas? Puskesmas adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jadi, puskesmas itu adalah suatu instansi punya pemerintah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekitarnya dan perorangan. Jadi dia bisa melayani satu seluruh masyarakat, dua adalah perorangan atau individu. Di wilayah kerja. Jadi yang dimaksud di wilayah kerja puskesmas ini adalah pembatasan wilayah. Jadi kalau puskesmas di suatu kecamatan, misalnya puskesmas Babat, nah dia hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Babat, baik masyarakat seluruhnya maupun perorangan. Bagaimana dengan di luar Babat? Nah, untuk di luar Babat, masyarakatnya tetap akan mendapatkan pelayanan. Dari mana? Dari puskesmas wilayah kerja setempat. Misalnya, wilayah Moropelang. Nah, ini punya puskesmas Moropelang. Widang, dia punya, Kecamatan Widang punya puskesmas sendiri. Nah, masyarakatnya itu akan diberikan pelayanan di puskesmas Widang. Kenapa seperti itu? Kenapa kok kesannya masyarakat itu pemerintah mengkotak-kotakkan? Bukan mengkotak-kotakkan. Tetapi dengan jangkauan wilayah yang tertentu itu, masyarakat akan lebih optimal. Jadi puskesmas ini akan optimal hanya bekerja kepada masyarakat wilayah kerja yang ditunjuk. Jadi istilahnya kalau kita itu melayani satu kecamatan dengan melayani 2 kecamatan kan berbeda. Akan lebih maksimal, akan lebih bagus kalau kita melayani hanya satu wilayah. Itu maksudnya. Bagaimana dengan promotif dan
preventif. Nah, puskesmas ini memberikan suatu promotif seperti tadi, promosi kesehatan. Di depan ada pelayanan, tingkat pelayanan promotion, head promotion atau promosi kesehatan. Nah, ini yang melaksanakan siapa? Puskesmas. Tenaga kesehatan puskesmas akan turun ke desa, ke sekolah. Nah, karena sekolah itu juga masyarakat wilayah kerja puskesmas. Misalnya datang ke SD, memberikan penyuluhan bagaimana cuci tangan, ke SMK, ke SMA, bagaimana cara cuci tangan yang baik, bagaimana mencegah suatu penyakit, bagaimana memberikan suatu gambaran kesehatan kepada masyarakat, baik masyarakat di sekolah maupun masyarakat di wilayah. Untuk preventif, bagaimana? Preventif adalah mencegah. Jadi petugas kesehatan wilayah puskesmas, jadi petugas puskesmas memberikan suatu promosi, memberikan suatu juga yaitu suatu arahan preventif, pencegahan bagi yang sakit segera sembuh dan bagi yang sehat itu dijaga agar jangan sampai menjadi sakit. Itu preventif. Nah, berikutnya adalah fungsi dari puskesmas. Tadi kita sudah mempelajari definisi puskesmas. Sekarang kita mempelajari fungsi dari puskesmas. Fungsi yang pertama adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi kalau kalian pernah tahu ada pembangunan jalan, ada pembangunan gedung. Nah, di sini ada karena kalian orang kesehatan, sekolah di kesehatan, otomatis kita bahasnya adalah sebagai pusat kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas itu fungsinya sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi seperti tadi, kalau puskesmas Babat itu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat Kecamatan Babat. Puskesmas Widang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat Widang. Jelas ya? Jadi yang fungsi kedua dari puskesmas adalah membina kesehatan. Tadi ada kata membangun. Membangun itu yang tidak ada menjadi ada. Jadi misalnya masyarakatnya tidak mempunyai tempat cuci tangan. Nah, sekarang masyarakatnya dengan adanya puskesmas, mereka membangun masing-masing rumah menjadi punya wastafel atau cuci tangan di depan rumah masing-masing dengan sabun. Yang kedua, membina. Jadi masyarakat yang ada itu dibina agar tetap menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang bersih, sehingga tujuan dari puskesmas itu dapat tercapai. Fungsi yang ketiga dari puskesmas adalah memberikan pelayanan secara menyeluruh. Menyeluruh di sini, menyeluruh baik lapisan masyarakat, baik itu balita, anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, ibu hamil, ibu menyusui, dan para lansia atau lanjut usia. Semuanya akan diberikan pelayanan. Fungsi puskesmas yang keempat adalah sebagai upaya kesehatan wajib puskesmas. Jadi puskesmas itu berfungsi mempunyai fungsi sebagai upaya kesehatan wajib. Kesehatan wajib di sini puskesmas itu mempunyai upaya-upaya satu, yaitu memberikan pelayanan berupa promosi, ada berupa pengobatan, ada berupa pelayanan gigi, ada imunisasi, ada ibu hamil, juga nanti ada pelayanan obat. Nah, itu semua adalah termasuk dari fungsi puskesmas yang nomor 4. Saya harap kalian dengan seperti ini bisa mengetahui apa puskesmas, bagaimana fungsi puskesmas, sehingga kalian menjadi bagian dari masyarakat yang mengetahui sistem kesehatan.
yang ada di wilayah, terutama yang di wilayah sekitar rumah kalian. Berikutnya adalah rumah sakit. Jadi pelayanan kesehatan tadi dari masyarakat, dari pemerintah itu yang melaksanakan tadi sudah satu puskesmas. Yang kedua adalah rumah sakit. Jadi dua instansi ini yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalian saya yakin juga tidak asing dengan kata rumah sakit. Nah, di sini kita belajar bersama-sama bagaimana definisi dari rumah sakit. Definisi dari rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, dari definisi rumah sakit, kita bisa mengetahui perbedaan antara rumah sakit dengan puskesmas tadi. Depan tadi ada suatu pelayanan kesehatan dari puskesmas, yaitu masyarakat dan perorangan. Sedangkan rumah sakit hanya perorangan. Secara paripurna. Nah, apa saja pelayanan di rumah sakit? Pelayanannya ada rawat inap, ada rawat jalan, dan gawat darurat. Bagaimana dengan puskesmas? Sama, puskesmas ada rawat jalan, ada rawat inap, dan gawat darurat. Yang membedakan adalah perorangan. Jadi di rumah sakit hanya melayani perorangan, tidak seluruh masyarakat. Sedangkan puskesmas perorangan dan masyarakat. Rumah sakit tidak mempunyai wilayah kerja. Jadi wilayah kerjanya atau lebih luas. Seluruh misalnya rumah sakit Kabupaten Lamongan, rumah sakit umum daerah Kabupaten Lamongan. Dia mempunyai wilayah kerja seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. Sedangkan puskesmas hanya melayani satu wilayah kecamatan saja. Rumah sakit berarti lebih besar baik wilayah kerjanya maupun pelayanannya. Rumah sakit sendiri itu ada beberapa tipe atau mempunyai akreditasi, yaitu suatu pengakuan pelayanan. Jadi ada rumah sakit terakreditasi dasar, yang kedua adalah madya, yang keempat adalah utama, yang kelima adalah akreditasi paripurna. Tingkatan paling tinggi dari pelayanan. Sekarang kita mempelajari fungsi dari rumah sakit. Tadi sudah definisi, sekarang fungsi. Fungsi dari rumah sakit. Apa sih fungsi dari rumah sakit? Nah, mari belajar bersama. Fungsi yang pertama dari rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan medik atau medis. Nah, pelayanan orang sakit. Yang kedua, fungsi yang kedua dari rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan penunjang. Jadi yang pertama tadi pelayanan medik, yang kedua adalah penunjang. Fungsi yang ketiga adalah menyelenggarakan pelayanan rujukan. Jadi dia menyelenggarakan pelayanan atau memberikan pelayanan yang berupa rujukan atau pasien yang dirujuk. Baik itu dari puskesmas maupun dari dokter praktek. Nah, nanti berikan rujukan untuk dilayani di rumah sakit. Fungsi yang keempat adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Kalau di puskesmas tidak ada fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sedangkan rumah sakit mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi sebagai contoh, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, nah masyarakat atau pemerintah itu
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui fungsi rumah sakit. Jadi beberapa tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga dari laboratorium maupun dari farmasi, seluruhnya diadakan pelatihan dan pendidikan mengetahui apa dan bagaimana cara penanganan pasien COVID-19. Sehingga pasien yang sakit segera sembuh, petugasnya tetap sehat dan tidak tertular. Maka untuk mencapai itu, nah fungsi dari rumah sakit adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Fungsi yang kelima adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan. Sebagai contoh, masih dengan pandemi COVID-19, nah pemerintah ini segera akan memberikan penelitian dan pengembangan bagaimana virus ini berkembang, bagaimana kita mengembangkan suatu obat ataupun makanan atau minuman yang dapat segera dapat menyembuhkan pasien. Nah, jadi fungsi rumah sakit itu. Kalau puskesmas tidak bisa. Puskesmas cukup dengan promosi, dengan proteksi tadi. Nah, kalau rumah sakit lebih berkembang atau lebih luas fungsinya. Yang keenam, fungsi dari rumah sakit menyelenggarakan penyelenggaraan administrasi dan keuangan. Jadi rumah sakit di samping melayani pasien, memberikan pendidikan dan pelatihan, juga penelitian dan pengembangan. Satu lagi adalah yang keenam, menyelenggarakan administrasi. Jadi administrasi umum itu harus bagus dan keuangan harus tercatat rapi, harus juga transparansi. Sehingga dengan administrasi yang bagus, tujuan dari pengobatan akan terlaksana dengan baik dan tujuan dari pemerintah untuk menyehatkan masyarakat tepat terlaksana atau terwujud. Dalam penyelenggaraan atau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, nah di sini ada dibutuhkan suatu dana atau pendanaan. Nah, dana untuk menyelenggarakan yang nomor satu adalah jenisnya dari asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan ini biasanya dilakukan oleh pihak swasta. Pernah dengar ada asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra, Prudensial atau yang lain? Nah, jadi seseorang yang mengikuti asuransi salah satu asuransi ini biasanya dia akan tercover atau selama dia sakit dananya akan ditanggung oleh asuransi tersebut. Tapi selama peserta itu tidak sakit, peserta itu wajib membayar iur setiap bulannya. Yang kedua, dana yang kedua untuk pelayanan kesehatan itu ada Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat ini dijamin kesehatannya oleh pemerintah. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang kurang beruntung atau masyarakat yang kurang mampu. Dananya ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah berupaya agar masyarakat itu baik lapisan menengah ke bawah sampai lapisan atas itu tetap sehat. Untuk lapisan paling bawah atau lapisan yang kurang beruntung, nah di sini pemerintah memberikan suatu dana. Ketika mereka sakit, pemerintahlah yang akan membiayai. Biasanya mereka ini mendapatkan kartu yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Dana berikutnya untuk pelayanan kesehatan yang ketiga adalah BPJS. Saya yakin kalian semua juga tidak asing dengan kata BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ada juga BPJS Ketenagaan. Nah, BPJS ini
Di dalamnya adalah biasanya orang-orang atau masyarakat yang ASN atau PNS ya. Jadi di dalamnya anggota BPJS ini salah satunya adalah aparatur sipil negara atau PNS. Mereka bukan dibiayai oleh pemerintah, tetapi mereka membiayai mereka sendiri dengan dari gaji. Ada lagi, satu lagi pesertanya dari BPJS adalah orang yang non PNS, non ASN. Jadi bukan orang pegawai negeri sipil atau orang swasta, tetapi yang sudah mampu membiayai kesehatan mereka sendiri. Jadi mereka juga membayar di BPJS, sehingga ketika mereka sakit, dana dari BPJS akan mengcover atau membiayai orang tersebut. 3 ini yang dari dana untuk pelayanan kesehatan. Jadi dari dana kesehatan ini semua, pemerintah berupaya agar seluruh lapisan masyarakat itu sehat. Dengan sehat, negara kita akan menjadi kuat. Jadi mulai dari masyarakat yang mampu membiayai sendiri melalui asuransi swasta, yang tidak mampu atau kurang beruntung, pemerintah yang akan membiayai atau mendanai ketika mereka sakit melalui KIS. Yang lagi adalah masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau sebagai ASN. Nah, di sini pemerintah juga menyelenggarakan kesehatan tapi dengan gaji mereka sendiri. Juga masyarakat yang mampu membiayai mereka sendiri dengan iur bulanan untuk dana kesehatan. Demikian pelajaran K3LH hari ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengerti apa itu pelayanan, apa itu sistem, bagaimana fungsi dari masing-masing instansi penyelenggara kesehatan. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa menjelaskan. Jika ada yang tidak mengerti, kurang jelas, nah silakan nanti kalian semua menulis atau chat apa yang ingin kalian tanyakan, mana yang kurang jelas, nanti saya akan memberikan kembali keterangan atau menerangkan kembali apa yang kalian belum jelas. Di depan saya sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang di belakang untuk sebagai penutup, saya juga akan memperkenalkan kepada kalian seluruh Dewan Guru, Bapak, Ibu Guru, juga Kepala Sekolah. Ini bisa kalian lihat, yang tengah sendiri adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah, di samping kanan kiri juga belakang adalah Bapak dan Ibu Guru yang akan mengajar kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian, juga bermanfaat bagi saya sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sehat, sehat selalu, sehat SMK. SMK bisa.